mungkin kita menerawang ke 2026 gitu ya. Risiko apa yang Anda lihat masih ada di awal tahun depan terkait ketahanan pangan, juga pola cuaca kan juga kita tahu ya di awal-awal tahun nanti sepertinya masih ada ekspektasi bahwa akan tidak menentu, cuaca ekstrim dan lain-lain. Lalu satu sisi kalau kita lihat produktivitas pertanian juga belum pulih secara optimal. Silakan Ega. Oke, kalau kita melihat menerawang ya ke 2026, memang cuaca dikabarkannya akan tetap masuk dalam curah hujan yang tinggi sampai Februari, tapi puncaknya itu di Desember sampai Januari ini. Nah, jadi memang resiko ataupun persiapan adanya terjadi gagal panen untuk beberapa area yang memang curah hujannya tinggi sekali itu ada, karena adanya potensi bisa membanjiri ataupun menggenangi lahan tanam, sehingga bisa membuat proses panen dan juga proses penanaman itu gagal, terutama untuk area-area yang memang mereka baru pertama kali melakukan penanaman di area tersebut. Nah, jadi kalau kita melihat tantangannya ada di situ, mungkin tapi kita masih bisa berpegang bahwa stok kita itu mencukupi sampai 5 bulan ke depan sehingga melewati musim hujan. Harapannya di bulan nantinya setelah musim hujan ini mulai reda, bisa kembali lagi optimal untuk proses penanaman kita, terutama untuk padi, untuk beras kita. Tetapi mungkin untuk komoditas-komoditas utama lainnya seperti hortikultura ataupun untuk protein hewani kita dan juga untuk jagung itu dalam kondisi yang lebih stabil secara stok dan juga secara persebarannya. Nah, yang tantangan ini kembali lagi tadi yang seperti historical sering terjadi adalah di cabai rawit karena memang dia lebih sensitif terhadap cuaca, Mbak. Jadi ini mungkin tantangan terbesarnya dan juga untuk minyak goreng kita gitu, Mbak. Jadi kita menilik ke depan sebetulnya masih aman karena kita masih ada stoknya, masih ada pasokan beras kita masih cukup. Lalu terkait produksi kita juga dilihat untuk proyeksi sampai akhir 2025 juga melebihi ekspektasi dan juga lebih tinggi dari tahun 2024 kalau kita lihat year on year-nya gitu. Oke, kalau untuk minyak goreng sendiri ada catatan tersendiri nggak dari Anda untuk produktivitas, untuk produksi lalu juga untuk distribusinya? Ya, mungkin kalau permasalahan produksi tentu banyak juga dipengaruhi cuacanya ya Mbak, dari langsung kalau kita lihat ke hulunya. Tetapi minyak goreng itu rentan di permasalahan distribusi sebetulnya. Jadi sangat penting untuk memperhatikan di pasarnya nanti bagaimana dari Satgas dan juga instansi terkait untuk melihat agar yang terjadi di saat distribusi ini transparan dan sesuai aturan-aturan yang sudah ada sehingga tidak terjadi pengepulan ataupun kenaikan harga yang di luar pengawasan ataupun di luar yang sudah ditetapkan gitu Mbak, sehingga menyebabkan harga tidak stabil di area tertentu atau kekurangan pasokan di area tertentu gitu. Jadi selain karena memang produksinya sedang sulit, saat didistribusikan di pasar pun masih perlu pengawasan karena ini salah satu komoditas pangan yang sering menjadi target untuk kegiatan-kegiatan di luar aturan yang sudah ditetapkan begitu Mbak Andi. Tapi menurut Anda intervensi apa yang menurut Anda paling mendesak untuk menjaga stabilitas harga pangan termasuk pada komoditas sensitif seperti tadi udah beberapa yang sudah disebutkan juga oleh Ega yaitu cabai, bawang, beras, minyak goreng dan lain-lain. Kalau seperti bawang, beras, pada saat ini, saat musim hujan dan Nataru ini tidak sesensitif cabai rawit dan minyak goreng, Mbak Ade. Tapi kalau seperti ini yang kita perhatikan di luar cuaca yang memang sedang tidak mendukung untuk proses panen, kembali lagi kita juga sedang menghadapi kabar duka ya sebetulnya ya adanya bencana alam yang di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh. Nah itu bagaimana agar mungkin secara nasional karena stoknya ada, harganya bisa stabil, tetapi jangan sampai ada kekurangan di satu area. Itu aja sih Mbak Ade. Kalau untuk sekarang intervensi yang perlu diperhatikan di sana, jadi bagaimana pengawasannya agar distribusinya memang betul, tepat waktu dan tepat sasaran begitu Mbak. Oke, baik. Lalu mengenai meneropong 2026 gitu ya untuk secara keseluruhan untuk ketahanan pangan di Indonesia. Mungkin yang perlu patut kita apresiasi adalah
stok beras pemerintah itu di 2025 kemarin mencapai level tertinggi selama 7 tahun terakhir, betul ya kalau tidak salah ya. Nah, bagaimana kira-kira Anda melihat potensinya untuk komoditas-komoditas pangan lain? Dan yang paling dekat kira-kira bisa mencapai stok cadangan yang juga cukup mumpuni untuk Indonesia menuju ketahanan pangan, kira-kira apa saja, Eka? Oke, betul Mbak. Jadi untuk stok kita itu rekor sebetulnya ya, tertinggi selama 7 tahun terakhir. Kita melewati proyeksi yang diberikan USDA untuk kita, sedikit di bawah proyeksi FAO dan di atas proyeksi kita sendiri. Jadi memang patut diapresiasi untuk adanya stok beras kita yang mencukupi, dan harapannya semua stok yang ada itu dalam kondisi baik dan memang baik untuk dikonsumsi. Nah, untuk kita melihat potensi ke depannya, kita tentunya ada memiliki hortikultura ataupun rempah-rempah yang sebetulnya bisa kita jadikan senjata untuk satu, ketahanan pangan kita sendiri. Dua, kalau kita menilik lebih jauh, kita bisa masuk ke pasar ekspor di sana jika difokuskan lagi. Mungkin kalau kita melihat yang komoditas lain itu ya Mbak, kalau terkait protein, mungkin protein hewani, ayam dan telur kita itu sangat kuat. Kita surplus untuk ayam petelur, ayam potong ataupun telur kita. Jadi untuk kita lihat ke depannya di 2026 sepertinya tidak akan terjadi harga yang tinggi ya, karena kita memiliki stok untuk protein hewani yang di perunggasan itu baik. Tapi memang untuk kalau kita melihat sapi atau ini, kita memang masih rata-rata impor begitu sih Mbak. Oh begitu ya. Jadi lebih kepada komoditas-komoditas, bukan yang komoditas daging potong dan lain-lain ya. Iya, kalau perunggasan kita baik, tapi kalau untuk sapi memang kita masih banyak impornya. Tapi kita sudah banyak gerakan ke sana sih Mbak, sudah ada inseminasi juga untuk sapi betani kita, sapi betina kita begitu. Oke, baik. Kedepannya Ega, apa saja sebenarnya kebijakan struktural yang masih perlu diperbaiki agar target swasembada pangan itu bisa lebih realistis dicapai dalam jangka menengah inilah kira-kira? Sebetulnya yang utama kita harus bicara dari roots-nya sih Mbak. Bagaimana teknologi kita apakah sudah memadai melihat kondisi cuaca di Indonesia yang memang rawan dan ya dua musim dengan adanya musim hujan itu ya Mbak. Jadi yang utama adalah bagaimana irigasi kita itu cukup kuat untuk menghadapi cuaca yang ekstrim, yang kadang panas sekali, kadang bisa menggenang begitu. Jadi karena untuk sekarang memang sudah ada arah ke sana dan sudah banyak pergerakan untuk memperbaiki irigasi kita. Tapi alangkah baiknya jika diperkuat lagi di sana dan lebih merata untuk seluruh area. Nah, lalu itu juga perlu diperhatikan R&D-nya yang berbasis betul-betul iklim. Jadi kalau memang sedang terjadi seperti ini, untuk tanaman pangan yang tertentu harus seperti apa itu harus semakin dikuatkan lagi, dan mitigasi cuaca seperti operasi modifikasi cuaca itu juga perlu dikuatkan lagi karena terbukti itu ternyata sangat membantu ya, ternyata pakai Cessna itu tadi. Iya, jadi memang mungkin dikuatkan di situnya, lalu nanti ya kembali langsung ke chain-nya seperti apa logistiknya supaya merata dan tidak naik turun harga. Jadi notes-nya dari Ega malah lebih kepada ketika sudah produktivitasnya sudah tinggi, jangan sampai lengah mengenai isu distribusi dan supply chain ya, karena ternyata malah supply chain yang berbelit itu yang menimbulkan volatilitas harga yang ada di lapangan. Kita berkaca dengan kondisi saat ini ya Mbak, kita melihat di saudara-saudara kita yang sekarang terkena bencana alam, kan memang tantangan utamanya adalah bagaimana ini bisa sampai ke sana kan. Jadi memang penguatan di bagaimana kita bisa mendistribusikan secara penschedulan ini bisa baik, secara orang-orang yang di lapangan ini dikerahkannya dan difasilitasi agar mereka bisa bekerja dengan maksimal, baik dan efisien. Lalu juga ya kendaraannya yang digunakan, lalu juga infrastruktur jalanannya bagaimana kalau dalam kondisi seperti ini. Tentu kita butuh cold storage yang baik kalau kita mau mengirimkan protein hewani dan juga termasuk sayur-sayuran dan hortikultura kita. Jadi memang ini sebetulnya perlu penguatan di banyak area, tetapi untuk saat ini bisa dibilang kondisi stok kita aman.